Eh, Kalau lihat dari sini, ini dulu belakang dari Wonor. Kita mesti masuk dari muka sana. Dan ini situasi sekarang ini adalah tempat kediaman kami di sini. Jadi di mana rumah-rumah yang sekarang ada ini, dulu itu semua berak-berak, ya. Jadi di ini sini berak, sana semua berak, bagian situ semua berak, di situ semua berak. Tijdelijk yang dorang janji kami militer-militer Knil di dalam tangsi-tangsi Belanda. Sudah sangat lama kami tidak mempunyai status militer Knil lagi. Dan tangsi-tangsi itu menjadi woonwijk op weg naar huis. Ya, untuk kepindahan kita orang ke woonwijk itu sebenarnya bukan kemauan dari ketorang sendiri, dan ya. Namanya ketorang dapat perintah dari, ya, si Asep bilang yang mau dengan tidak mau, ketorang toh harus juga kasih bangsa Maluku yang tinggal di, yang berdiam di woonoord, itu satu kali juga toh mereka juga mesti dapat satu perumahan yang agak bagus, dan dibilangnya itu. Sebab kalau dilihat juga, ya, tiap-tiap rumah tangga dengan keluarganya besar, anak-anaknya banyak, dan dorang sudah lebih hari lebih besar, yang mana tinggal di woonoord, mau dibilang itu barak, kamar-kamar itu tidak mencukupi. Sehingga, ya, dengan soal ini, ya, kalau dilihat kayak, ya, keturang juga bersungut di belakang-belakang, dan artinya diam-diam dengan tidak ada yang ketahui. Artinya, ya, keturang ini punya anak banyak, dan ya, rumahnya kecil, masa keturang tinggal kayak gini terus. Tapi ya biar keturang bersungut juga, tapi kalau keturang tidak dikasih, keturang juga tidak bisa bikin apa-apa. Ya, itu tidak bagus juga ya, kalau waktu polisi masuk itu ambil tindakan gitu ya. Terus tarik-tarik itu orang-orang ditarik gitu ya dengan polisi. Terus orang mulai beribut, baku berkelahi dengan polisi, baku lempar gitu. Itu juga tidak bagus kira buat polisi masuk di dalam kamp gitu. Artinya orang ambil tindakan gitu. Seperti kayak musuh begitu. Itu yang tidak bagus. Siasat juga terhisap juga pada regiring Belanda, dan ya kalau dibilangnya. Dengan jalan ini dorang bikin woonwijken di mana-mana saja untuk orang Ambon. Yang mana ketorang harus pindah. Ya, harus, ketorang mau dipakai katakan harus, itu juga ada sedikit ya, kalau mau dibilang harus juga tidak benar, karena kalau ketorang lihat juga kayak di woonoord Luneten, dorang masih mempertahankan. Tanggal 14 bulan November tahun 66 dipaksa, pemerintah Belanda paksa untuk datang di sekitar sini. Dan bukan saja beta sendiri, tapi bersama-sama dengan saudara-saudara Maluku Tengah. Dan hidup beta terhadap saudara-saudara Maluku Tengah ini paling baik. Waktu di kamp ya hidupnya susah ya. Rasa kayak ndak senang gitulah ya, susah. And kayak saya fulen gitu, kayak ndak bebas gitu ya. Terus kayak dalam bui gitu. Terus tinggal di luar terus enak, rasa bebas, rasa senang gitu. Tentang tadi Nyong ada bagaimana hidupku terhadap orang-orang saudara-saudara Maluku yang ada di sekitar sini baik.
Semua sama susah sama-sama, jalan sama-sama, makan atau tidak makan sama-sama hidup. Buat kita orang di Sitar. Bisa tahu di lain tanpa debat, tapi di Sitar selalu cap bagus. Satu pun susah, sama-sama pikul. Itu Sitar, di Sitar sini punya hidupnya begitu. Tahun 60-an jadi waktu kita dipindahkan, maka ada dari Wonweg kita sekarang ini yang hanya dibangunkan khusus untuk masyarakat Maluku Tenggara, yaitulah Zevenaar, Rijssen, Zwolle, Nistelrode, Helmond, dan Echt. Di situ sampai saat ini adalah kediaman orang-orang berasal dari Maluku Tenggara. Beta kira mengenai tadi istri beta katakan tentang kehidupan kami bersama semua di sini, yaitu beta punya pendapatan sampai sekarang beta rasa senang juga tinggal di ini baik ini, karena segala sesuatunya juga teratur bagus. Mau dari pimpinan baik, yaitu Wijkrat sampai pada kami semua bagus di gereja. Pada taman kolonial, kami belajar banyak. Tetapi politik verdeel en heers, kami mengerti. Tiap orang mendapat kampung tersendiri. Kami punya rupa hampir seperti orang Belanda pada waktu kolonial. Kami orang Maluku. Ya, saya bisa cerita sedikit tentang orang Tenggara datang di sini. Semua Tenggara ini baru orang Tenggara, tapi dulunya semua datang di sini sebagai ammunition soldat begitu ya. Kedatangan kami datang di Amersfoort waktu itu, lantas terus pergi di Vlissingen. Di sana itu orang bujang semua di Vlissingen. Di sana berapa bulan, lantas waktu itu saya dengan beberapa kawan-kawan kami pergi di itu buat vakansi, besuk keluarga di sana. Sampai di Veeg itu tidak tahu kejadian apa-apa, tapi terus kedatangan di antara Ambon dengan KI ada beribut di situ. No, kejadiannya saya punya tangan ini juga dipotong dengan dua kawan saya dan satu anak kecil, laki-laki satu dari saya punya ini sendiri, dia punya anak laki-laki, dia mati. Dan saya punya tangan ini sebelah dipotong, yang dua itu tidak bisa dipotong sama sekali, tapi jari-jarinya masih hidup, bisa ada waktu itu. Di Veeg itu bukan tujuan kami datang buat untuk berkelahi atau ini sekali-kali tidak, sama sekali tidak, sama sekali. Kami tidak mau buat berkelahi, tidak. Tujuan kami datang ke sana cuma buat pergi pertama besuk family, lantas datang ke sana kita mau pergi dansen di uitvoering creation cultuur begitu ya di Venlo. En op een gegeven moment, toen werd er dus weer wat gezegd en tegenover de Geezen, dat ze dus weer de mindere zijn. Op een moment dat wij dus aan het oefenen waren. En de ware redenen zijn eigenlijk dit. Ze dachten, omdat dus wij dus door de missie uit Tilburg eigenlijk, omdat de pastoors die wisten gewoon dat wij dus een cultuur hadden, hebben nog, die dus overal ter wereld het uitvoerbaar kunnen worden. En dat wouden ze graag weer aan de Nederlanders hier in Venlo laten zien. En zodoende hebben ze ons dus gevraagd om die dansuitvoering te gaan geven. En, maar de Krams, de Ambonezen, die suggereerden dat wij dus door de missie, door de katholieke volkspartij dus, meegenomen zouden worden, dat wij dus van die beweging zouden komen te staan.
Het was eigenlijk de ware reden. Het verschil is namelijk in de strijd eigenlijk. De RMS-strijd. En om om het koloniale verleden eigenlijk. Hè. Het is zo, men vond dat de Ambon-Liasi-groep altijd de mensen van buiten Ambon komen, neerkijken op deze mensen. En dat is het grote probleem. En men is toen ook daarna, na die affaire Vught, is dat toen ook die splitsing gekomen. Men wil gewoon voor zichzelf zorgen, buiten dus de Ambon-Liasi-groep om. Je kunt zien dat de RMS'ers meestal de mensen zijn van Ambon-Liasi, Nusa Laut, Haruku, Saparua. Maar de niet-RMS'ers zijn meestal de Tangara-mensen, dus die komen dus oorspronkelijk uit Kei-eilanden, Tanimbar, Kisar, Babar. Lain dari itu, di antara Ambon dengan Kei, memang di company juga sudah ada banyak Ambon dengan Kei. Begitu Ambon itu orang kira orang Kei itu orang yang hitam, orang yang rambut keriting, orang bodoh sama sekali. Di company itu selamanya Ambon bilang apa yang busuk itu orang Kei, apa orang yang jelek itu cuma orang Kei saja. Dia kalau bikin baik, oh ya Kei itu Ambonese soldat. Itu kejadian di Vught sebenarnya tidak jadi begitu. Tetapi pemerintah Belanda sudah tahu hidupnya bangsa Moluku dalam 350 tahun dia sudah tahu. Kali itu RMS berdiri sehingga datang di tanah Belanda. Ya, sudah datang tanah Belanda. Pemerintah Belanda lihat kalau ketorang bersatu, maka ketong kuat. Kali itu dia masuk di tengah-tengah untuk bongkar ini. Dia kasih racun por bangsa Moluku semua supaya perjuangan RMS itu hilang. Kali itu bakalai sampai baku potong, ada yang tangan buntung, ada yang mati, ada yang itu semua. Itu Belanda punya kemuan. Lantaran kemuan Belanda supaya dia mau jajah ke orang sekarang lagi, sekarang dia mesti jajah. Dari dia paksa ke orang untuk kerja di pabrik, kerja di ini buat dia punya ekonomi. Itu Belanda punya Belanda sudah tahu. Dia sudah tahu betul yang ini bangsa ini butuh dia dengan uang dan kerja dan ini dia lupa perjuangan. Tetapi meskipun demikian, tapi lihat kejadian-kejadian yang telah lampau. Anak mati. Itu kelantaran RMS. Bukan anak mati karena dia punya kesenangan. Lantaran ingat dia punya tanah air. Begitu. Itu kejadian di Vught. Itu antaranya orang Kei dan orang-orang Ambon. Itu sebenarnya tidak. Beta ulang kembali. Sebenarnya tidak. Maka karena Belanda sudah tahu ini bangsa mesti picat dorang supaya dorang punya perjuangannya habis. Begitu. Itu jalannya pemerintah Belanda pun busuk itu. Itu busuk beta ulang kembali, itu Belanda punya busuk. Dia sudah tahu sebab 350 tahun dia sudah jajah bangsa Maluku, dia sudah tahu. Cuma pemerintah Belanda pakai ketong punya tenaga. Huco, habis huco, buang. Itu Belanda. Itu Belanda punya tabiat dari dia punya tete nenek moyang, ketong punya tete nenek moyang. Kalau kasih satu sen, sudah bangsa Maluku mau ke atas. Mati dia tahu yang Belanda sudah sedia kubur ini, kubur buat masuk. Itu Belanda punya tabiat. Dan bangsa Maluku yang tua-tua